mantap. Pionir kok. Baru 29. Dari yang kita hitung ada kelebihan sekitar 22 juta, tapi ya mau gimana lagi, itu udah kita nggak bisa mengajukan penambahan, jadi ya kita relakan aja, ikhlaskan. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Nampak seorang petugas sedang melakukan kegiatan pengujian kekuatan beton pada dinding penahan tanah DPT yang sudah ditancapkan dengan menggunakan sheet pile beton. Di Indonesia, Badan Standarisasi Nasional atau BSN mengeluarkan serangkaian standar teknis yang berkaitan dengan pengujian beton seperti yang Anda saksikan ini. Ini kita sedang melakukan uji beton. Uji beton di mana untuk mengetahui tingkat kekuatan dan kematangan beton itu sendiri. 9. 26. Setelah penguji pertama membuat 10 kotak, giliran penguji kedua mulai mengukur kekerasan beton di lokasi yang pagi ini saya jelajahi, yakni di Kalimaja, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ini. Alat ukur yang digunakan oleh petugas biasa dikenal dengan Novotest. Dengan menggunakan alat uji kekerasan beton ini, maka pihak Dinas Sumber Daya Air DSDA Jakarta sebagai pemilik proyek maupun kontraktor tahu apakah infrastruktur yang sudah dibangun sudah baik atau perlu diperbaiki. 6. 25. 26. Kebetulan di sini kan Pelkep menggunakan beton mutu K225. Ya alhamdulillah di tes hammer test hasilnya masuk. Nanti juga diperkuat dengan hasil lab sampel beton pada waktu pengecoran. Kita selalu membuat sampel beton silinder, nanti dites di independen sama di lab internnya Pionir. Dari aktivitas uji beton yang Anda saksikan ini, jadi Anda pahamkan bahwa semua proyek infrastruktur di Indonesia harus diuji sesuai mutu BSN. Setelah proyek kelar, sesuai apa enggak kualitas betonnya, termasuk jika kontraktor membangun jalanan. Jadi jika ada jalan yang belum setahun bolong, longsor, atau beton yang cepat keropos, artinya kontraktor tersebut mengurangi standar kualitas material. Paham ya? Di proyek normalisasi Kalimaja ini, kontraktor PT Alko Saudara Sejati selalu menguji kualitas beton sebelum melakukan pengecoran pada bangunan yang akan dicor, seperti di Kalimaja ini. Dari dulu kita selalu melakukan pengecekan dari tes hammer. Kalau dari betonnya sendiri buat ngontrol kualitasnya, quality kontrolnya itu kita selalu melakukan pengetesan, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum para petugas menguji tingkat kekerasan beton, tim dari Dinas Sumber Daya Air DSDA melakukan pengukuran panjang dinding penahan tanah DPT yang dikerjakan oleh kontraktor. Apakah sesuai dengan kontrak? Oke, jadi tadi kita mencoba mengukur panjang dari kegiatan perkuatan Tanggul Maja, berapa total panjangnya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yang kita sepakati di dalam kontrak kerja kita. Sobat Jelajah Jakarta, setelah diukur, panjang pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor adalah 357,4 meter. Angka tersebut ternyata berlebih. Artinya kontraktor membuat bonus pembangunan lebih panjang dari angka yang ada pada kontrak dengan Dinas SDA, yakni 352 meter, sesuai dengan jumlah batang sheet pile yang ditancapkan di Kalimaja ini. Kalau dari hasil pengukuran tadi sih
dari nilai kontrak sebenarnya lebih Pak. Dari yang kita hitung ada kelebihan sekitar 22 juta, tapi ya mau gimana lagi, itu udah kita nggak bisa mengajukan penambahan. Jadi ya kita relakan aja, ikhlaskan. Sobat Jelajah Jakarta, dengan aktivitas pengukuran panjang pembangunan seperti ini dan juga pengujian kualitas beton seperti ini, maka aktivitas utama di Kalimaja ini telah rampung. Untuk kegiatan perkuatan tanggul Kalimaja ini sudah selesai 100%. 100% sesuai dengan perjanjian kontrak kerja kita, hanya memang tinggal perapian-perapian kecil saja itu yang tidak ada di dalam kontrak lah istilahnya. Sisa pekerjaan yang masih dilakukan adalah membangun tembok kompleks Citra 2 ini yang sempat terdampak. Ada yang terdampak alias rubuh, ada yang memang sengaja dirubuhkan seperti di lokasi ini. Dirubuhkan dalam rangka memudahkan alat berat melakukan manuver. Namun tentu saja saat tembok ini dirubuhkan, pihak kontraktor sudah lebih dulu minta izin developer perumahan Citra Garden 2. Sobat Jelajah Jakarta, dengan sudah kelarnya proyek normalisasi di Kalimaja ini, Dinas SDA Jakarta melalui Pak Dodo berharap pinggir Kalimaja terlihat rapi dan tentu saja tanah di pinggir kali tidak akan longsor karena sudah ada DPT yang menjaganya. Harapan tentunya yang pertama sesuai dengan maksud dan tujuannya adalah perkuatan tanggul. Tidak ada lagi daerah-daerah yang tanah-tanah yang longsor yang masuk ke dalam sungai, itu yang pertama. Yang kedua juga semoga tidak ada genangan atau limpasan air setelah kita melakukan tadi ini perkuatan tanggul Kalimaja dengan SSP. Seperti juga Pak Dodo, Bang Tamrin berharap tanah pinggir Kalimaja ini tidak akan longsor karena sudah ada turap seperti ini. Dan juga nantinya diharapkan di pinggir tanggul bisa dibangun jalan inspeksi agar kendaraan bisa lewat. Ya mudah-mudahan karena udah di seatbelt, udah diturap, berarti kan nanti nggak terjadi longsor Pak tanahnya. Kalau banjir mudah-mudahan nggak banjir. Terus mudah-mudahan tanah yang antara dinding pagar sama pelkep mudah-mudahan dimanfaatkan lah untuk jalan gitu Pak. Kalau dari rapat di Wali Kota Jakarta Barat itu harapannya ini nanti sebagai kewajibannya pengembang Pak. Jadi kayak CSR gitu. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya di Kalimaja, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Semoga konten ini informatif sekaligus melihat fakta di lapangan. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.